ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Dikatakan hidup padahal mati. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Wahyu 3 ayat 1b. Sahabat Iktus, hidup dalam kekudusan adalah kehendak Tuhan bagi gerejanya. Seringkali dalam keadaan sulit, seorang terpaksa atau dipaksa tidak mengindahkan Tuhan dan berbuat dosa. Tetapi situasi yang berlawanan pun bisa terjadi. Situasi aman dan nyaman ternyata dapat membuat seseorang jatuh secara rohani dengan tidak menjaga kekudusan hidupnya. Situasi ini digambarkan oleh Tuhan melalui keberadaan gereja Tuhan di Sardis, dikatakan hidup padahal mati. Ketika Sirus Raja Persia berhasil menundukkan Sardis, ia membuat peraturan bahwa semua warga Sardis tidak boleh punya senjata, tidak boleh berlatih militer, sehingga mereka hanya mengisi hidupnya dengan bernyanyi dan menari dan menikmati semua hasil bumi yang berlimpah. Lalu, apakah gaya hidup seperti ini masih berpengaruh di jemaat Sardis pada masa Perjanjian Baru? Dan bagaimana refleksi kisah ini dalam kehidupan gereja pada masa kini? Marilah kita merenungkan firman Tuhan ini dengan melihat beberapa hal penting. 1. Masalah gereja di Sardis. Tuhan menyampaikan keadaan gerejanya demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ayat 1. Kata mati berarti tidak berguna. Dari sisi aktivitas tetap bergerak, tetapi mati secara rohani atau menjadi tidak berguna bagi Allah karena tidak taat pada firman Tuhan. Jemaat di Sardis berada di zona nyaman, hidup tanpa tekanan. Mirisnya, hati mereka telah bergeser dengan tidak lagi menjaga kekudusan hidup. Hanya kegiatan formalitas tanpa relasi intim dengan Tuhan. 2. Solusi bagi gereja di Sardis. Pertama, bangunlah dan kuatkanlah. Ayat 2. Jemaat Sardis berada dalam keadaan tidur. Bangunlah berarti jangan tidur. Sedangkan kuatkanlah berarti buatlah kokoh. Artinya, berjaga-jagalah agar tidak jatuh dalam dosa. Kedua, turutilah dan bertobatlah. Ayat 3. Berarti hidup dalam ketaatan melalui pertobatan sejati. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Inilah janji penyertaan Tuhan bagi mereka yang hidup dalam kekudusan. 3. Berkat bagi gereja di Sardis. Dalam ayat 5 ada beberapa berkat, yaitu pertama, dikenakan pakaian putih. Manusia tidak sempurna, namun ia yang kudus menyempurnakannya. Kedua, tidak menghapus namanya dalam kitab kehidupan. Dengan membuka pintu hati bagi Yesus, maka pintu surga terbuka baginya. Sekalipun jatuh, Tuhan tetap menopangnya. Ketiga, diakui namanya di hadapan Bapa dan para malaikatnya. Pengakuan ini adalah tujuan tertinggi Allah bagi kita. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku telah hidup melalui pertobatan dalam Yesus? Dalam hal apa aku tidak tinggal dalam kekudusan? Apa berkat yang kudapatkan jika aku tinggal dalam kekudusan? Tuhan Yesus, setelah hari pertobatanku, aku tidak mau terbuai dalam kesenangan hidup. Biarlah mataku tetap terbuka, sadar dan berjaga-jaga atas setiap serangan si jahat atau tawaran dunia yang selalu menantikan kejatuhanku. Hanya di dalam firman-Mu aku tetap kuat. Bahkan ketika aku jatuh, Tuhan tetap menopangku untuk bangkit dan berkobar kembali. Ketika aku hidup dalam Tuhan, aku menjadi berguna bagi Tuhan, bagi bangsa Indonesia, bagi gereja, bagi keluarga, hingga waktu kedatangan-Mu.
Amin. Hanya Yesus yang membuatku hidup dan hidupku menjadi berguna.